Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan datang kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita yang kita bawa dari tempat kita masing-masing untuk datang ke rumahnya. Mari kita ungkapkan kerinduan kita kepadanya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari. Sebelum kita membuka ibadah kita, saya mohon Mas Yose untuk berdoa membuka ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menundukkan kepala. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa menghadap Tuhan. Kita mau bersekutu bersama pada Tuhan. Haleluya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami berkumpul kembali bersama dengan saudara kami yang lain. Kami berkumpul kembali Tuhan di rumah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena berkat dan kebaikan-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami para jemaat yang ada di tempat ini, para hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, kami ingin merasakan hadirat-Mu kembali Tuhan. Di hari ini biarlah kami Tuhan rasakan hadirat-Mu bukan hanya di gereja ini saja tapi dalam kehidupan kami, dan biarlah hadirat-Mu Tuhan juga ikut bersama dengan kami saat kami pulang nanti. Ya Bapa ya Tuhan, kami berdoa untuk mengawal ibadah kami. Berikanlah Roh-Mu Tuhan kepada kami. Kami rindu Tuhan, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu hingga kepada kami dan kami merasakannya Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan yang mengambil bagian. Kiranya Engkau berkati terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan angkat tempat ini ya Bapa dengan keadaan selamat dan tidak kekurangan apapun, karena kami rindu Tuhan untuk bersekutu bersama Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk berkumpul kembali Tuhan untuk memuji nama-Mu. Kami alaskan doa kami ya Bapa dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa untuk yang jemaat mengikuti ibadah secara online yang mungkin tidak hadir di tempat ini. Saya mengingat mereka dan menyapa mereka, selamat mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Kita akan pujian bersama-sama. Selalu
mustahil oleh karena kehendak-Nya. Saya mohon jemaat untuk kita bersama bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Tuhan
kami siap pada pagi hari ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bagi jemaat yang pada pagi hari ini siap untuk memuji Tuhan, kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Bersama-sama kita akan terbang di dalam kemuliaan Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
akan kembali berpuji Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya dengan kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di atas puji-pujian. Sebentar kita akan persiapkan untuk kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita bagi yang bertugas mempersiapkan diri. Saya mohon dengan kasih Mbak Rona untuk berdoa buat persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas karunia selama ini ya Tuhan. Pagi ini Kau telah mengubah kami di tempat ini lagi ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan kasih sedikit berkat untuk-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dan belum bisa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
puji nama Tuhan. Memang sungguh Allah kita Allah yang heran dan besar. Dia senantiasa memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi juga berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk kita boleh berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian pertolongan. Kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Hatiku tenang,
yang selalu berusaha Bapa. Dan sebentar Tuhan kami rindu kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh membuka hati kami, boleh membuka telinga kami Bapa. Beri kami hati yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap ditegur, kami siap dibentuk, kami siap dipulihkan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati oleh yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang beliau katakan Tuhan semuanya hanya berasal dari Engkau, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi dekat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh berada di dalam anugerahnya sampai saat ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang tempatkan Tuhan di atas segala sesuatu dalam hidupmu. Kita akan belajar bagaimana seharusnya kita menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Untuk masuk ke dalam kebenaran tersebut, kita akan belajar bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum itu, mari kita buka Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Saya persilakan salah seorang membacakan. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 pasal 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iya. Kita belajar di sini bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan sesuatu yang mengerikan saudara. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Kita memperhatikan hal itu. Seringkali kita tidak memperhatikan diri kita menganggap diri kita itu sudah hebat, diri kita sudah baik, diri kita sudah setia. Maka kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang seharusnya ada dalam hidup kita selama kita menuju kepada kemuliaan kekal. Ingat saudara, bahwa Adam dan Hawa, manusia yang pertama yang tinggal di tempat Eden, tempat yang sangat mulia, yang sangat hebat, tapi akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat di sini gambarnya Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa.
Dalam Yakobus 1 ayat 14-15 tadi, manusia dicobai oleh keinginan hatinya. Mungkin saudara dan saya sudah begitu hafal. Anak-anak yang kecil dari sekolah minggu sudah tahu ceritanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita meneliti dan memperhatikan mengapa Adam dan Hawa yang tinggal dalam kemuliaan itu bisa jatuh dalam dosa. Tadi dikatakan oleh Yakobus bahwa oleh keinginan hatinya. Kehidupan Adam dan Hawa di dalam Taman Eden itu sangat luar biasa. Tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tempat yang mencukupi seluruh kebutuhan kehidupan, baik kasih, baik keamanan, baik kebutuhan jasmani, baik semuanya ada di sana. Penuh dengan kemuliaan Allah secara jasmani, secara rohani, semua terpenuhi. Tetapi pada suatu saat, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka, Taman Eden kan sangat luas. Mereka berjalan-jalan kemana, saudara? Kemana? Ke dekat pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah untuk memakannya. Tempat semuanya indah, tetapi mereka merasa tidak cukup. Mereka ingin dekat dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu berarti mereka mulai memasukkan diri dalam pencobaan. Tuhan tidak menyuruh, mereka yang ingin. Tuhan menyediakan segala yang baik. Mereka tidak mengucap syukur, saudara, tetapi mereka merasa ingin aku. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu bagaimana dan lain sebagainya. Apakah pohon pengetahuan baik dan jahat itu menarik? Menarik, saudara, untuk dilihat. Ya. Sangat indah, buahnya mungkin sangat ranum gitu ya. Mereka masukkan diri di sana, kemudian datanglah si setan. Datanglah si setan masuk dalam tubuh ular dan mulai berbicara. Kira-kira Adam dan Hawa tahu enggak kalau itu setan yang ada di dalam ular? Tahu tidak? Tahu, saudara. Mereka tahu itu setan, tetapi karena keinginan hatinya, maka dia meneruskan di situ dan mulai berkomunikasi dengan setan. Ya. Tadi mulai masuk ke dekat pohon pengetahuan baik dan jahat. Langkah kedua, si setan siap di situ. Si setan mengajak berkomunikasi dan Hawa menuruti. Hawa tertarik dengan kata-kata si setan. Manusia jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa itu langsung jatuh blek gitu, saudara ya. Manusia jatuh itu dari pelan demi pelan. Kuasa kegelapan itu begitu pintar, begitu berhikmat untuk menjatuhkan manusia. Maka kita lihat mulai
si setan berbicara, mengatakan yang seperti ini, lalu Hawa menjawab dan seterusnya. Akhirnya oleh si setan dibawa kemana, saudara? Dibawa kemana? Ke suatu kesombongan, saudara. Kesombongan. Kesombongan adalah satu hal yang dibenci oleh Allah dan membawa saudara jatuh. Ingat ya, kesombongan itu sesuatu yang sangat-sangat rawan untuk menjatuhkan kehidupan kita. Kemudian kita lihat bagaimana iblis mengatakan, membawa kepada kesombongan. Iblis katakan, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi sama dengan Allah. Kamu menjadi yang maha kuasa. Kamu maha tahu. Kamu tahu yang baik. Kamu tahu yang jahat. Kamu hebat. Itulah yang dibawa oleh kuasa kegelapan. Membawa manusia kepada suatu kehancuran melalui membangkitkan keinginannya untuk kehebatan diri pribadi atau keluarga kita. Hati-hati saudara. Kita melihat bahwa oleh karena dibawa kepada kesombongan, akhirnya si setan Hawa tertarik kepada kesombongan. Kemudian ia melanggar perintah Allah dan kemudian diberikan kepada Adam. Mereka makan bersama. Itulah saat yang paling mengerikan. Dari saat itu mereka kehilangan segala kemuliaan. Mereka kehilangan semua yang baik. Mereka kehilangan kuasa. Allah menciptakan mereka dengan satu kuasa yang dari Allah untuk menaklukkan si setan. Karena mereka melawan Allah, mengikuti si setan, maka semua manusia keturunan Adam dan Hawa di dunia ini ada di bawah kekuatan si setan. Ingat ya, itu satu kehancuran yang sangat mengerikan, bukan hanya terjadi kepada Adam dan Hawa, tapi akhirnya kepada keturunannya semua. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita perhatikan. Jangan sampai kita seperti Hawa dan Adam. Dapatkah kita menjadi seperti mereka? Dapat, saudara. Dapat. Mari kita lihat bagaimana agar kita tidak jatuh. Iya. Manusia karena pada awalnya telah dijatuhkan oleh kesombongan. Si setan juga dijatuhkan oleh Allah ke bumi karena kesombongan, karena mau jadi seperti, bukan mau jadi seperti Allah, mau jadi Allah, mau jadi Allah, mau jadi yang berkuasa, mau jadi yang hebat, mau jadi yang istimewa. Itulah yang terjadi. Lalu setan mencari manusia untuk mengalahkan manusia dengan apa tadi? Kesombongan.
Nah sekarang kita harus belajar bagaimana kalau manusia itu mudah jatuh dalam kesombongan, maka kita akan belajar bagaimana caranya supaya hidup kita ini tidak terbawa kepada sebuah kesombongan. Nah, tolong membaca Amsal 18 ayat 12, Amsal 15 ayat 33. Silakan yang lain membacakan. Amsal 18 ayat 2, demikian firman Tuhan. Orang bebal tidak suka kepada kematian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Iya. Kita lihat gambaran dari seorang raja yang pada waktu itu dia berkuasa. Pada waktu itu dia menguasai dunia ini. Raja Nebukadnezar. Baiklah, mari kita ingat kisahnya Raja Nebukadnezar. Raja yang paling hebat. Tapi pada suatu hari dia mendapat mimpi. Dan mimpi itu hanya bisa diterangkan oleh Daniel. Akhirnya singkat cerita, kalau Nebukadnezar meninggikan diri, dia akan dijatuhkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Pada suatu saat waktu dia mengatakan seluruh dunia milikku, aku berkuasa atas kerajaan-kerajaan di seluruh dunia, aku manusia yang paling hebat di dunia ini. Pada saat itu tiba-tiba ia tidak lagi berdiri, tetapi ia melangkah. Ia berjalan dengan kaki dan tangannya. Jadi dia jadi seperti apa? Seperti binatang. Betul-betul tubuhnya langsung jadi seperti binatang. Dan kemudian dia tidak juga bisa tinggal di istana dan memerintah, karena pikirannya sudah tidak lagi seperti manusia. Dia terus pergi kemana? Ke hutan. Makanannya apa? Ya, makanan hewan di hutan itu. Itu suatu kejadian yang benar. Allah menghukum sedemikian rupa karena seorang meninggikan dirinya. Sampai 7 tahun lamanya ia hidup seperti itu. Ia hidup sebagai binatang. Ia tidak bisa berbicara seperti manusia. Mungkin yang dia bisa menggonggong atau yang lain, saya tidak tahu. Sehingga akhirnya setelah 7 tahun lamanya ia begitu, baru ia sadar dan ia bertobat. Tuhan pulihkan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana supaya kita tidak mudah menjadi sombong, ya. Tidak mencari harga diri kita lebih dari semua. Firman Tuhan mengajarkan di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia. Ingat, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita dari mana? Dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Dia. lalu Dan kepada Dia. Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan hanya kepada Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Saya beri contoh, misalkan di dalam, saya perhatikan memang di antara kita itu kebanyakan ya, baik dari keluarga Pak Loyo, baik keluarga Bu Nel, baik keluarga saya, baik keluarga Bu Esther, baik keluarga lain. Anak-anak kita itu termasuk orang-orang yang lebih pintar, saudara. Saya tahu, saya mengajar Christine, saya mengajar Angel, saya tahu Rona, saya tahu Kesia, dan lain sebagainya. Pada umumnya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang cukup pintar. Benar nggak anak-anak? Benar nggak? Benar kok kata Rona ya. Benar. Tetapi hati-hati. Jangan kemampuan, kepandaian apa yang kita miliki itu menjadi sebuah kesombongan yang menghancurkan hidup kita. Amin. Karena semuanya datang dari Dia. Semuanya datang dari Dia. Kira-kira Kevin waktu lahir itu sudah pinter main drum ya? Ngomong aja nggak bisa ya ini. Waktu lahir tentu ada orang tua yang perlu memelihara, memperhatikan. Orang tua itu siapa? Diberikan anak kepada kita. Kadang-kadang saya merasa seperti pada zaman yang lalu, pada waktu radio-radio yang lalu, ada cerita tentang di atas langit masih ada langit. Ya. Itu menunjukkan seorang wanita yang hebat, yang menjadi jawara, tetapi akhirnya ternyata di atasnya masih ada orang lain. Kalau anak-anak kita ini ya, lebih pintar sedikit dari yang lain, jangan kita banggakan. Jangan kita banggakan. Kenapa? Sebenarnya engkau masih seperti jawara. Di atasmu masih banyak orang yang jauh lebih pintar, lebih hebat. Kadang-kadang manusia ini kegeeran. GR itu apa sih? Kegedean rumangsan. Merasa pintar dikit, koyok wah, hebat. Saudara, ingat bahaya kesombongan itu akan menghancurkan engkau. Bagaimana caranya? Ada yang mengatakan, waduh, mengatakan kepada saya, dia itu sombong aja. Kenapa? Dia katakan, anakku pintar-pintar sih, anakku bisa dapat beasiswa umpamanya, anakku hebat, anakku bisa masuk perguruan tinggi negeri, anakku bisa begini, anakku bisa begini. Karena anakmu kurang pintar, anakmu nggak pintar, nggak lulus waktu tes, anakku pintar, lulus. Itu apa saudara? Kesombongan. Pintar itu anugerah Tuhan.
kita itu dengan segala yang ada itu anugerah Tuhan. Kenapa yang lain kurang pintar? Apakah dia tidak dapat anugerah Tuhan? Oh, dapat, saudara. Rencana Tuhan untuk kehidupan masing-masing orang itu sendiri. Jangan menganggap kalau saya pintar, saya hebat dari orang lain. Yang lain itu kurang hebat dari saya. Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengasihi saya, Allah yang mengasihi saudara, Allah yang mengasihi saudara kita yang lain. Dia bukan Allah yang tidak adil. Dia punya rencana untuk masing-masing. Kalau boleh saya ceritakan, ini satu gambaran. Dulu anak saya yang terkecil itu waktu sekolah dari SD menjadi anak yang cukup pintar ya. Sampai waktu dia tamat kuliah, dia menjadi seorang yang kumlot, ya. Kumlot nomor 1 dari di Unipro itu. Jurusan anak saya itu hanya 2 yang kumlot. 1 anak saya, 1 anaknya guru di Tumpang sana. Ya, Tumpang hebat ya. Tetapi teman anak saya ada anak yang kurang pintar. Sekarang saya memperhatikan dari waktu ke waktu. Pada waktu-waktu itu, kalau kadang-kadang Mbak Om itu ngomong kepada temannya sombong sedikit gitu ya. Saya anak-anak menegur sombong ya. Karena kesombongan berbahaya. Kemudian setelah mereka semua berkeluarga, saudara, anak saya yang kumlot ini tidak menjadi lebih baik di dalam segala kehidupan ekonominya, mungkin di dalam kebenaran. Tidak lebih baik dari yang tadi kurang pintar. Bahkan yang kurang pintar itu mereka menjadi keluarga yang, kalau sudah melihat secara materi, keluarga yang diberkati. Apa tidak ada gunanya kepintaran? Ada, saudara. Tapi rencana Allah untuk kehidupan masing-masing berbeda. Allah punya kekhususan. Kita lihat, mungkin kelihatannya kurang pintar, tapi akhirnya berhasil lebih dari yang pintar. Jadi jangan sombongkan kepandaian kita, kepandaian anak-anak kita, kepandaian siapa. Hati-hati, karena dengan kesombongan engkau akan jatuh. Jatuhnya itu ya jatuh dari sini, saya jatuh dari situ, blok ke situ ya saudara. Jatuhnya itu membawa saudara menuju kemana? Kemana? Ke neraka. Itu bukan hal yang remeh, saudara. Jatuhnya saudara itu akan membawa saudara menuju ke neraka. Karena kalau engkau hidup di dalam kesombongan, engkau tidak menghormati Allah. Allah yang menganugerahkan, Allah yang memelihara hidupmu, Allah yang menolong, Allah yang menyertaimu, bukan kekuatanmu sendiri. Saya berbicara begini karena Allah tidak ingin salah satu dari antara saudara dan saya menjadi jatuh. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, segala
ada orang yang melayani di dalam gereja dan dia merasa, waduh, ibu gembala ini nggak peduli, nggak perhatikan, atau yang lain nggak menghargai. Kan Mas Yose misalkan katakan, Mas Yose, kan aku yang pegang banyak hal di gereja ini. Aku yang hebat, kata Mas Yose. Tapi nggak pernah itu Mbak Tante bilang, terima kasih Yos, gitu. Nggak pernah ya Yos? Nggak pernah. Kenapa? Karena engkau sedang tidak melayani saya. Engkau tidak melayani gereja saya. Tetapi gereja siapa? Engkau melayani siapa? Tuhan. Yang harus dimuliakan siapa? Tuhan. Apakah saya tidak menghargai segala perjuangan saudara? Oh, saya hargai. Tetapi saya tidak suka banyak-banyak menyatakan penghargaan, karena nanti akan jadi blessing. Akan jadi blessing. Sekarang misalkan engkau yang merasa di gereja engkau berpartisipasi begitu banyak, tapi engkau tidak dihargai, engkau tidak dihormati, engkau tidak disanjung. Wah, lebih baik aku cari sanjungan di tempat lain. Lebih baik aku cari penghargaan di tempat lain. Itu satu cara di mana kuasa kegelapan membawa engkau jauh dari Tuhan. Kalau hati kita sudah memulai cari kemuliaan untuk diri sendiri, cari penghargaan untuk diri sendiri, cari keistimewaan untuk diri sendiri, kita sedang mulai di bawah jatuh. Mari kita diselamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan dengan kuasanya. Dia maha kuasa. Dia dapat berbuat segalanya. Tapi dia menyelamatkan saudara dan saya melalui merendahkan diri luar biasa. Dia rela menjadi orang hukuman. Dia rela ditampar. Dia rela diludahi, dia rela direndahkan, dia rela dianiaya, dia penuh dengan pengorbanan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan di dalam Alkitab dikatakan, biarlah engkau menjadi seperti Tuhan Yesus. Dia telah mengosongkan dirinya, keberadaannya sebagai yang maha kuasa dia kosongkan, dan dia turun ke dalam dunia menjadi manusia yang dimusuhi, diolok, dihina, direndahkan sampai akhirnya disalibkan. Tetapi tiba waktunya dia bangkit kembali dari antara orang mati. Dan satu saat nanti seluruh dunia akan berlutut sujud menyembah kepadanya. Itulah prinsip hidup kita. Jangan kita mau ikut Tuhan dan menjadi orang yang mau kelihatan hebatnya, kelihatan istimewanya, sedangkan Tuhan sendiri turun merendahkan diri seperti rupa. Itulah caranya. Jikalau engkau merendahkan diri, jikalau engkau tidak merasa dirimu hebat, jikalau engkau tidak merasa dirimu paling berharga tapi tidak dihargai, oh saudara, itu sudah bahasa Jawanya keblinger, ya. Tidak ada. Oleh karena
anugerah Tuhan. Engkau ada saat ini hanya karena anugerahnya. Jadi marilah kita belajar seperti Ayub. Ayub 1 ayat 1 dan 5 menyatakan bahwa dia adalah orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, membimbing anak-anaknya takut akan Tuhan. Kalau anak-anaknya selesai berpesta, ada 10 anak, mereka akan berpesta bergantian. Mungkin pertama di rumah kakaknya yang pertama, kemudian berikut di rumah sana. Setiap kali mereka selesai berpesta, besok pagi-pagi Ayub panggil mereka semua. Pada waktu itu kan belum ada gereja, ya. Yang menjadi gereja adalah keluarga. Ayub panggil mereka semua. Lalu Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk mohon pengampunan dosa. Anak-anaknya diajak menghadap hadirat Allah untuk mohon keampunan. Kalau tadi malam mungkin dalam pesta pora mengatakan hal-hal yang tidak tepat, selalu Ayub membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Satu saat semua harta kekayaan Ayub yang luar biasa itu, walaupun dia saleh, harta kekayaan Ayub yang luar biasa itu habis. Anak-anaknya, 10 anaknya mati sekaligus, dan giginya terkena sakit yang menjijikkan. Saudara, kita lihat, apakah Allah sedang menghukum Ayub? Tidak. Apakah kalau saudara kita tidak berhasil dalam suatu hal itu karena kita diberkati Allah, saudara kita dihukum? Tidak. Allah sedang mengajar orang-orang manusia pada masa itu, dan Ayub dipakai untuk menjadi teladan bagi mereka. Jadi perhatikanlah bahwa hidup saudara masing-masing berharga di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau masih mencari penghargaan manusia, engkau tidak bisa selamat. Kalau hidupmu masih mencari penghargaan manusia, engkau tidak selamat. Saya tidak bacakan ayat-ayatnya terlalu banyak nanti. Mari saudara, kita belajar. Jangan kita banggakan diri kita. Jangan kalau kita mau melayani, jangan mencari penghargaan. Saya tahu walaupun Mas Yosi itu kadang-kadang terlalu capek, ya. Kadang-kadang ada yang pimpin, harusnya pimpin doa pagi tidak datang. Pokoknya saya katakan, Yos, kamu harus gantikan. Kemudian yang berikut saya berkata kepada Mbak Risma, Riz, kamu sekarang siap. Kamu siap. Ya, capek saudara. Tetapi kalau mereka melakukannya bagi Tuhan, apakah Tuhan tidak akan memberkati? Tuhan akan memberkati. Tapi berkat itu jangan dilihat yang materi, yang jasmani saja. Kalau engkau setia kepada Tuhan, melakukan
melakukan rela berkorban dan melakukan segala yang sudahlah. Kamu sedang apa? Invest di mana? Invest di mana, Mas Yose? Invest di surga yang nanti tidak akan habis. Investasi di bank surga, saudara. Investasi kemuliaan dan kemuliaan kekal. Hidup saya dan saudara sedang menuju kepada kemuliaan yang kekal. Dan itu terletak kepada kita. Kalau pekerjaan seseorang seperti kayu kering, maka nanti akan diuji oleh api terbakar. Kalau pekerjaan saudara seperti perak, lebih tahan ya. Di sana ada berkat. Jangan-jangan di dunia ini saya menjadi gembala, di sini menjadi pemimpin saudara, di sana nanti pekerjaan saya seperti kayu kering yang terbakar habis. Bisa jadi enggak? Bisa. Siapapun bisa jadi kalau masuk dalam kesombongan. Hormatilah Allah. Hormatilah Allah. Sekarang kita perhatikan diri kita. Kalau kita melayani, itu pusatnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita melayani, pusat kita melayani Tuhan. Terus bagaimana cara melayani? Kalau masyarakat atau aparatur pemerintah yang ada di kecamatan ini akan didatangi bupati, mereka akan bagaimana? Ya, persiapan dengan baik dan semua dilakukan dengan baik. Nah, kalau saudara melayani di gereja dan mengatakan, nek aku ono waktu ya tak melayani, nek enggak ya terserah aku kan bebas menentukan diriku sendiri. Saudara, engkau sangat merendahkan siapa? Merendahkan siapa? Merendahkan Tuhan. Engkau tidak membuat Tuhan yang ada di atas yang harus engkau sembah, engkau puji, engkau muliakan, engkau agungkan Dia. Aku akan ke gereja, nek aku gak sibuk, saudara tidak menghormati Dia. Aku akan melayani. Kalau pelayananku dihargai, saudara mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Saudara, ada banyak hal di dalam hidup ini. Oleh karena itu, kalau saya mengatakan atau menentukan pada waktu yang lalu untuk pengerja, orang yang mau melayani di gereja ini paling tidak dalam seminggu hadir 2 kali dalam seminggu ya, 2 kali. Pertama harus ikut kebaktian raya, itu satu keharusan. Yang kedua ditambah yang lain. Kalau lebih dari itu, Tuhan menambahkan berkatnya. Tetapi kalau saudara katakan, aku butuh uang, aku butuh ini, aku butuh itu, dan lain sebagainya, dan mengatakan aku nggak bisa ke gereja karena aku lagi cari uang. Saudara, kalau engkau mau melayani Tuhan, engkau harus menghormati Tuhan. Kalau engkau tidak masuk di dalam pelayanan, di dalam gereja, itu terserah kepada dirimu sendiri. Tetapi kalau kita masuk di dalamnya, kita harus menghormati Tuhan dan menjadi teladan bagi yang lain.
Lah ya apa sing jadi WR berapa minggu nggak hadir, hadirnya pada saat pimpin WR. Apa itu jadi teladan, saudara? Yang jadi senior begitu dan lain sebagainya. Mari kita tahu kita harus menempatkan Tuhan itu di atas semua. Jangan merendahkan Tuhan. Yang saya sedihkan, saudara, sungguh yang saya sedihkan, karena saya tahu di antara kita ada yang sangat merendahkan Tuhan, sangat tidak menghargai Tuhan. Dan itu bukan untuk, ya, kalau saya berbicara kepada saudara, itu bukan untuk apa? Supaya kalau engkau tidak menghargai Tuhan dan sadar, engkau akan bertobat dan Tuhan berbarui. Tujuannya itu supaya engkau tidak menuju kemana? Kemana, saudara? Ke neraka. Kita diselamatkan itu supaya kita masuk surga. Kita diberi hidup itu supaya kita melayani Dia dengan penuh hormat. Jangan menganggap bahwa saya menyakiti saudara. Di dalam hati saya, Tuhan tolong supaya tidak ada satu jemaat di sini yang sudah melayani engkau akhirnya masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Mari saudara, sikap Ayub pada saat menghadapi pencobaan, pada saat keadaan sangat tidak menyenangkan, kita bisa membaca di dalam kitab Ayub pasal 1 kita akan baca dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Mungkin saudara mau membacakan. Silakan. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, dalam pencobaan dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat yang kurang patut. Kenapa? Apa yang dikatakannya tadi sudah dibaca. Tapi Mas Andres, tolong tampilkan sedikit video. Suaranya. Jangan sombong atas wajahmu, itu akan memudar. Jangan sombong atas pakaian mahal. Pada akhirnya, engkau hanya akan mengenakan kain kafan. Jangan sombong atas mobil. Kendaraan terakhirmu hanyalah peti kayu. Jangan sombong atas rumah mewah. Akhirnya engkau akan berbaring di tanah. Itulah hidup. Segala sesuatu di dunia hanyalah sementara. Tuhan hanya meminjamkan semuanya kepada kita. Ayub berkata, aku telanjang keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jika Tuhan mengambil hidup kita, uang dan obat tidak akan berguna. Mari kita menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan berkata, uang tidak bisa membeli hidup, bahwa ketenaran tidak bisa menghapus kematian.
bahwa baik uang maupun ketenaran tidak dapat memperpanjang hidup orang barang semenit atau sedetik pun. Jangan biarkan uang, nama, dan keinginan mengubur kesempatan berharga untuk mencari kebenaran jika engkau memilih mengasihi Tuhan. Amin. Perhatikan, jangan engkau memperhatikan uang, nama, atau ketenaran dan segala lain menguburkan hal yang mulia yang Allah sediakan bagi kita. Amin. Oh, gak ada yang amin. Jangan engkau katakan menjadikan uang, harta, kecantikan, kegantengan, apapun juga, kemuliaan, rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya itu menjadi satu kebanggaan sehingga menguburkan kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan. Semua yang saudara banggakan di dunia ini nanti akan tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Masakan hal yang tidak berarti itu menguburkan segala sesuatu yang berarti yang disediakan bagi kita. Mari kita ingat, tempatkan Tuhan di atas segalanya. Akuilah bahwa segala sesuatu itu bukan karena kehebatanmu. Segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia. Karena itu kalau kita berhasil, kalau kita mendapat sesuatu yang baik, kita mengucap syukur. Kalau kita mengalami sesuatu yang kurang baik, kita mengucap syukur. Kenapa? Allah ada rencana yang terbaik untuk hidupku. Rencana Allah belum tentu kita bisa mengerti. Jadi mengucap syukurlah, engkau punya Allah yang sangat mengasihi dirimu. Kemudian menghormati Dia dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang terakhir, Amsal 3 ayat 5-8. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak atau pintar atau hebat. Takutlah akan Tuhan. Jauhilah dosa. Mari kita serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa hidup dalam kebenaran sendiri. Kita perlu Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Sekarang kau lihat jalanmu. Engkau sedang menuju kemana? Segala perkara materi jangan diutamakan, karena Tuhan pasti bisa mengadakannya. Apabila engkau memerlukan Dia yang mengasihi engkau itu, Dia pasti akan memberikan. Tapi hormatilah Dia dahulu. Jangan jadi minta di hadapan Tuhan. Selalu minta, Tuhan, saya perlu ini. Nah, mari hormatilah Tuhan lebih dulu. Bersyukurlah akan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Dan tiap hari introspeksi diri. Siapa yang perlu introspeksi diri, saudara? Semua, mulai dari saya. Saya tahu secara rohani saya punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dari saudara.
Tetapi itu bukan berarti saya sudah sempurna. Saya masih jauh dari sempurna. Sedangkan kalau saya membaca Alkitab tentang Paulus, pengorbanannya, saya itu terlalu sedikit, saudara. Apalagi kepada pengorbanan Kristus di atas salib. Jadi tidak ada dari antara kita yang tidak perlu introspeksi diri. Kalau Alkitab mengajarkan kepada saudara itu dosa, buang itu sesuatu yang mengikat dirimu. Buang itu, jangan lupakan suara Tuhan itu, dan jangan ditentang. Katakan, Tuhan, aku nggak bisa. Alkitab mengatakan, ambillah Dia dalam segala lakumu. Dengan pertolongannya kita bisa hidup kudus. Amin. Mari kita semua melihat diri kita. Ada kekurangan, ada kelemahan yang harus kita perbaiki. Tetapi justru Tuhan akan memuliakan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berkata kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Mungkin sudah capek duduk. Kita berdiri bersama dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidiki aku, lihat hati. Lihat hatiku,
siang hari ini ya Bapa. Karena melalui firman Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami untuk kami boleh lebih memberikan yang terbaik bagi Engkau dalam kehidupan kami. Apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Bapa, biarlah itu tidak menjadi satu kesombongan yang membawa kami jatuh dalam dosa dan pada akhirnya kami harus binasa. Karena itu kami rindu urapan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Agar hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kasih setia-Mu sendiri akan menolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman pada pagi hari ini tertanam dalam hati kami masing-masing. Di setiap kehidupan kami boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, berkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau semakin memakai beliau dari hari ke hari, memberkati di dalam kehidupannya dan setiap pergumulan yang ada. Kami percaya Engkau akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan Ibu Gembala. Memberkati anak cucu menantu baik yang dekat maupun yang jauh. Dimanapun mereka berada, Allah Roh Kudus Engkau juga menolong mereka, supaya mereka boleh Engkau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami mengingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Begitu banyak kursi-kursi yang kosong, mana mereka harus duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus boleh mengerjakan hati mereka masing-masing ya Tuhan, supaya mereka boleh rindu kembali setia kepadamu. Allah Roh Kudus membakar hati dan semangat mereka, untuk mereka boleh melihat betapa kita perlu akan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila saat mereka sakit, Bapa di surga, kiranya Engkau boleh menjamah dengan bilur-bilur-Mu, Engkau boleh menjamah dengan aliran darah-Mu ya Tuhan, menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit yang ada, supaya mereka boleh kembali melihat betapa kasih-Mu yang besar, tetap mengingat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bila mereka menghadapi masalah tantangan dalam kehidupannya, untuk memberat kakinya untuk melangkah ke dalam rumah-Mu. Bapa di surga, setiap masalah kami percaya ada jalan keluar di dalam Engkau. Kau akan melepaskan mereka dari setiap belenggu yang ada. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Kerinduan kami pada ibadah-ibadah selanjutnya, seluruh kursi-kursi yang kosong boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang mempermuliakan Engkau. Baik saudara kami yang sudah lama tidak hadir, maupun saudara kami yang belum mengenal Engkau, mereka boleh bertobat dan mereka boleh datang ke tempat ini untuk bersama-sama menikmati berkat-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, kemuliaan dan syukur kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menguatkan, yang memimpin, yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, masih ada banyak pengumuman di